lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi kitab At-Tafsir al-Muyassar. Waqad qara'na 16 ayatan min surah An-Naba. Al-an naqra' al-ayah السابعة عشرة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna yawmal fasli kana miqata. Sungguhnya yawmal fasl ismun min asma'i yaumil qiyamah, salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ini banyak namanya, Al-Qari'ah, Al-Sakha, At-Tamatul Kubra. Di antaranya ini yaumul fasl. Sungguhnya yaumul fasl kana miqata. Itu hari kiamat adalah sesuatu yang telah miqata, telah ditentukan waktunya. Ya, miqat ini isim zaman. Miqat sama dengan pembahasan haji. Ada miqat zamaniyah, ada miqat makaniyah. Sesuatu yang telah ditentukan waktunya. Telah ditentukan waktunya. Baik. Yauma yunfakhu fis-sur. Hari ditiupnya sangkakala. Fatatuna afwaja, maka kalian pun datang afwajan, berbondong-bondong. Di situ pakai huruf fa, itu tufidu tertib bila muhlah, menunjukkan urutan kejadian tanpa adanya jeda waktu. Jadi ditiup sangkakala langsung kita datang. Ya, tidak pakai jarak waktu, langsung. Tapi urutannya seperti itu. Tiupan dulu baru kita datang, bangkit maksudnya, sudah hidup kembali. Bisa paham ini? Hidup kembali, langsung datang berbondong-bondong kepada mahsyar. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit dibuka maka menjadilah dia berpintu-pintu, memiliki banyak pintu. Kita baca tafsirnya, inna yawmal fasli kana miqata, ay inna yawmal fasli bainal khalqi wa huwa yaumul qiyamah kana waqtan wa mi'adan muhaddadan lil awwalin wal akhirin. Itu sungguhnya hari fasl, itu hari al-fasl bainal khalq, hari penetapan hukum di antara makhluk, itu hari kiamat. Karena nanti kala akan ada hisab dan jaza, kita akan dihisab dan dibalas sesuai dengan amalan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menghukumi, menetapkan hukum antara makhluk nanti pada hari kiamat. Yarhamukallah. Dan itu sesuatu yang telah waktan wa mi'adan muhaddadan. Waktunya itu telah ditentukan. Mi'at itu
sesuatu yang sudah dijanjikan itu telah ditentukan lil awwalin wal akhirin, untuk orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Tapi ini tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada tanda-tanda hari kiamat. Hanya ada pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Bisa dipahami? Ya, terjadinya ini, tersebarnya ini, ya, termasuk terutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lebih yang lalu, ya. Paham ini? Itu sudah tanda dekatnya hari kiamat. Nah, sudah lamanya itu 1000 tahun lebih. Bisa dipahami ini? Baik. Dan nanti ada tanda-tanda yang kalau sudah muncul itu tidak lama lagi tegak hari kiamat. Ya, diantaranya turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu kalau sudah muncul itu tidak lama lagi. Apalagi kalau sudah terbit matahari dari sebelah barat. Ya, jadi ini waktunya telah ditentukan, tapi tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kapan terjadinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada datang orang mengaku tahu ini akan terjadi begini, atau sudah dekat tapi Dajjal belum nongol, ya, misalnya Imam Mahdi belum muncul, ya, ini semua hanya gurauan, ya, kedustaan, ya, tanpa ilmu, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Baik. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja, ay yauma yanfukhul malaku fil qarni idzanan bil ba'thi fatatuna umaman kullu ummatin ma'a imamihim. Itu hari malaikat meniup al-qarn, ini sangkakala, trompet, idzanan bil ba'ts, sebagai tanda tegaknya hari kiamat, pengumuman tegaknya hari kiamat. Itu tiupan trompet oleh malaikat. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya malaikat ini yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ini dia sudah pasang mulutnya di ujung trompet. Kemudian matanya itu tidak berkedip, maksudnya dia menunggu. Ya, dia menunggu perintah. Kapan suruh tiup? Tiup. Begitu. Ya, bayangkan itu. Kesiapan malaikat ini, karena malaikat sifatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi ini sudah siap semua, trompet, malaikatnya, ini sudah tinggal tunggu perintah. Allah suruh tiup, ya, tegak hari kiamat, sudah. Paham ini? Jadi hari ditiupnya sangkakala. Siapa yang tiup? Malaikat. Ya, malaikat. Fatatuna umaman. Maka kalian pun datang berbondong-bondong, maksudnya berumat-umat. Ya. Kelompok-kelompok sesuai dengan umatnya. Dan kullu ummatin ma'a imamihim. Dan setiap umat itu bersama dengan imamnya, pemimpinnya. Bisa dipahami? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibuka langit, menjadilah dia memiliki pintu-pintu yang banyak. Ay wa futihatis sama'u fakanat dhata abwabin katsiratin linuzulil malaikah. Ya, dibuka langit, jadilah dia memiliki pintu-pintu yang banyak. Untuk apa? Linuzulil malaikah, untuk turunnya para malaikat. Ya, untuk turunnya para malaikat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung diperjalankan. Suyira, dari sara yasiru, berjalan, ke suyira, diperjalankan. Yang asalnya kokoh, ya, tegak, ya, kokoh,
ternyata nanti pada hari kiamat itu akan berjalan, ya, akan hancur. Taib. Fakanat saraba, maka dia seperti sarab, ya, fata morgana. Ai wa futihatis sama'u atau wa nusifatil jibalu ba'da thubutiha fakanat kas-sarabi. Jadi gunung-gunung itu dihancurkan, nusifat, dihancurkan setelah thubutiha, setelah kokohnya dia, maka dia pun seperti kasarab, seperti fata morgana. Dan nanti bumi yang kita lihat ini ada yang tinggi, ya, ada gunungnya, ada cekungan ke bawah, ya, ini semua akan rata semua, ya. Nanti pada hari kiamat di pada mahsyar bumi ini akan diganti dengan bumi yang lainnya, yang datar, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, ya, lurus, ya, rata datar, tidak ada gunungnya, tidak ada cekungan ke bawahnya, lembahnya, tidak ada, semua lurus, ya, semua lurus. Adapun bumi yang sebelumnya sudah hancur, ya, gunungnya apanya semua, ya, sudah hancur. Baik. Ini peristiwa-peristiwa pada hari kiamat, dan banyak ayat-ayat menjelaskan seperti ini, apalagi di juz 30 ini, ya. Di juz 30 banyak, ya, disebutkan tentang hari kiamat. Yang mana penetapan tentang hari kiamat ini adalah pokok akidah kita. Satu dari rukun iman yang 6, iman terhadap hari kiamat. Dan ini diingkari oleh orang-orang musyrikin. Ya. Jadi jangan kira ya orang musyrikin di samping mereka musyrik, ya, mereka juga mengingkari akan adanya hari berbangkit, hari kiamat. Mereka, bagaimana kita sudah jadi tulang, ya, jadi tanah, bagaimana bisa? Nah, ini datang Al-Quran menjelaskan penetapan akan hari kiamat tersebut dari berbagai macam sudut sisi penjelasan. Bisa paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka Jahannam, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya Jahannam itu kanat mirsada, itu mengintai, lit-taghina ma'aba, sebagai tempat kembali untuk orang-orang yang at-taghin, melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang sangat lama. Ya, kalau orang kafir ya tentunya tidak ada batasan waktunya, non limit, ya. Tidak ada istilah keluar bagi mereka, tidak ada. Paham ini? Berbeda al-muwahhid, orang yang bertauhid. Akidah kita orang bertauhid, walaupun dia harus masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya. Pasti ada suatu saat dia akan keluar. Ya, paham ini? Itu keutamaan menjaga tauhid, ya. Kalau misalnya dia tidak jaga tauhidnya, dia biarkan dirinya bergelimang dengan syirik akbar, habis keimanannya, habis tauhidnya. Paham ini? Maka kalau dia meninggal tidak bertobat, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Perhatikan tafsir. Ai inna jahannama kanat yawma idzin tarsudu ahlal kufri alladhi uiddat lahum. Sungguhnya Jahannam, neraka Jahannam ketika itu, di hari itu, yawma idzin, itu mengintai, ya, mencari-cari orang-orang kafir, ahlal kufur, orang-orang kafir, yang memang neraka itu uiddat lahum, dipersiapkan untuk mereka. Ya, paham ini? Seperti dalam surah Al-Baqarah, uiddat lil kafirin, ya. Uiddat lil kafirin. Apa itu ayatnya di Al-Baqarah? Hah? Hah? Di juz 1, juz 1. Wattaqun nara, fa, pakai fa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu. Ya, manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang mana neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi di hari kiamat itu dia mengintai orang-orang kafir. Ya memang dia neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dicari-cari, oh ini mau masuk ini. Hah? Bisa dipahami? Lit-taghin nama aba. Sebagai tempat kembali untuk orang-orang at-taghin. Di tafsir perhatikan siapa itu at-taghin yang melampaui batas, lil kafirina marji'an. Itu tafsir ya. Lil kafirina marji'an. Itu sebagai tempat kembali bagi orang-orang kafir. Marji isim makan, ya roja'a ya roji'u, ya marji'un ya. Sudah belajar saraf kah? Jadi marji itu tempat kembali bagi orang-orang kafir, ya. Taghin ditafsirkan dengan al-kafirin. Labisin ay makithina fiha, ahqaba ay duhuran muta'aqibatan la tanqati'u. Itu mereka tinggal berapa lama dalam neraka? Saya tanya antum, orang-orang kafir tinggal berapa lama dalam neraka? Kekal. Ya, dikatakan ahqaban, duhuran, dalam waktu yang lama, muta'akibatan, susul menyusul, la tangqati, tidak terputus. Maksudnya apa? Kekal. Ya, kekal mereka di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Ya, perhatikan, na'udzubillah. Ini neraka sangat-sangat mengerikan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung. Ya, kita minta perlindungan dari azab neraka yang menyala-nyala. Perhatikan bentuk azabnya, perhatikan, la yadzuquna fiha barlaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalam neraka tersebut, fiha ay fi jahannam. Mereka tidak merasakan bardan, dingin, wala syaraban, dan juga minuman. Perhatikan situ, bardan nakirah, syaraban nakirah, dalam susunan penafian. Berarti tidak ada dingin sedikit pun di dalam neraka. Ya, ada disebutkan dingin berupa siksaan, tapi itu dingin yang bukan yang menyejukkan, tapi menyiksa juga. Ya, paham ini? Panas yang sangat membara. Syaraban juga tidak ada minuman sedikit pun. Maksudnya minuman yang menghilangkan dahaga mereka. Coba lihat antum kalau panas bagaimana? Apa yang terjadi? Antum dehidrasi, kurang cairan, carinya air terus, carinya air es, carinya es teler, ya. Paham ini? Ada lewat itu es poteng, kasih singgah, ya. Itu kalau orang panas begitu kan? Ini di dunia, ya. Ya, itu di dunia. Paham ini? Bawaannya harus haus terus. Ya, bagaimana lagi mereka dalam neraka jahanam? Ya, bersama dengan itu tidak ada apa yang kita dapat di dunia ini. Tidak ada es, tidak ada dingin, tidak ada air minum, air dos, ya, air RO, tidak ada. Ya, naudzubillah, dinafikan total, ya. Di sini nakira dalam susunan penafian. Perhatikan, kita lihat tafsirnya. Ay la yat'amuna fiha ma yubridu harras sa'ir anhum wala syaraban yarwihim, atau yurwihim, arwa yurwihim. Jadi mereka tidak merasakan, itu maksudnya merasakan padanya itu di neraka jahanam apa yang bisa mendinginkan panasnya as-sa'ir dari mereka, ya, panasnya api dari mereka. Jadi bardan tidak ada yang bisa mendinginkan panasnya api neraka dari mereka. Tidak ada sedikit pun. Paham ini? Ya, kalau kita kan panas ya, ada kipas angin, ada AC, Masya Allah ya. Di dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, ada kipas-kipas, ada kipas cas ya. Kipas portable. Ini mereka tidak ada rasa begitu. Bardan tidak ada dingin sedikit. Ya. Begitu pula wala syaraban yurwihim, dan tidak pula mereka merasakan minuman yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Rawiyah. Ini penamaan hari tarwiyah dari sini. Ya. Ar-ray itu
puas ya setelah minum dari dahaga. Kalau kita haus, paham ini? Kita minum, enak kita rasain namanya. Ya, yurwihim. Jadi tidak ada minuman yang bisa memuaskan dahaga karena dikasih minum tonji. Iya. Karena coba lihat lanjutan ayatnya, apa minumannya? Illa hamimau wa ghassaq, kecuali air yang sangat panas dan ghassaqon. Itu nanah. Itu perasan dari penduduk neraka. Coba antum kalau luka ya, luka ada yang keluar itu, itu. Bagaimana lagi mereka ya? Coba antum luka bakar biasa ada air itu, ada air keluar ya. Saya pernah kena knalpot, kena yang panas-panas begitu. Itu kan melepuh, ada air ya. Air yang campur luka, campur darah, campur air itu apa? Gosako. Ya, maka bagaimana lagi di dalam neraka itu? Jangan tanya lukanya, sakitnya, nanahnya, darahnya dan seterusnya. Nauzubillah. Itu yang dikasih minum. Ya, jadi ada minumannya tapi itu tadi. Tidak ada minuman yang yarwihim atau yurwihim. Ya, dikasih minum, mana ada orang antum misalnya haus dikasih air hangat. Kira-kira hilang hausnya? Jangan biar panas dulu, air hangat dulu. Antum capek, haus, ya, kasih minum air hangat. Nah, gimana? Ya tambah haus, ya. Tambah haus, ya. Biasanya orang ya cari air dingin, cari apa es batu, cari. Bisa paham ini? Mereka dikasih ini, hamiman wa ghassaq. Apa yang terjadi? Tidak ada kecuali siksa. Bukan air hangat sih, air panas. Perhatikan tafsirnya. Illa ma'an harron. Ini tafsir dari hamim. Jadi hamim adalah ma'an harron, air yang sangat panas. Terus ghassaqon apa? Sodida ahlin nar. Itu cairan apa? Perasan yang dari penduduk neraka. Itu cairan yang keluar dari apa? Asar dari siksaan mereka. Karena untuk buka terjemahan itu terjemahkan nanah, padahal bukan hanya nanah ya, darah apa semua ya. Ya, seperti kita di dunia itu saya katakan luka-luka bakar, coba lihat itu keluar cairan. Ya, ada darahnya juga, ada nanahnya campur semua. Ya, itu yang dikasih minum. Kita cium saja. Ya, di dunia baru di dunia kita cium saja sudah busuk. Ya, bagaimana kalau mau minum? Bisa paham ini? Nah, itu minuman mereka. Hamiman wa ghassaq. Nauzubillah. Ya, jadi kalau kita rasa-rasa dingin, ya kita masih bisa minum dengan nyaman. Ingat saja bahwasanya ini tidak akan kita dapat di neraka. Ya, kita sejuk, ada AC Daikin ya, 5 PK. Ya, yakini itu. Tidak akan antum dapat ini. Betul. Jangankan AC, angin saja yang dingin, bikin dingin tidak akan dapat. Antum minum es, minum ini, antum yakin antum masuk neraka, tidak akan ada yang seperti ini. Tidak akan ada minuman yang melepaskan dahaganya antum. Apalagi kopi, nyamanah ya. Kopi, teh dan seterusnya tidak ada. Ya, naudzubillah, tidak ada. Kecuali apa? Hamiman wa ghassaq. Itu semua bukan karena Allah zalim sama mereka, tidak. Tapi jazaa'u wifaqa, balasannya setimpal. Ngerinya kodong, kasihannya kodong. Tidak ada kodong-kodong di sana. Ya. Coba lihat bagaimana mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Diutus Rasul, kufur lagi, diturunkan kitab, kafir. Itu setimpal dengan perbuatan mereka. Belum lagi melakukan kezaliman kepada kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Setimpal saja. Ya. Nah, di dunia ya ini dikasih biar-biar ya. Di neraka, di akhirat tidak selesai kalian. Ya. Orang-orang kafir. Jadi biar ketawa-ketawa, ya sekarang ketawa-ketawa. Ya. Cabut nyawanya sama malakul maut sudah tersiksa. Di alam kubur jangan tanya, akhirat puncaknya. Begitu je perjalanannya orang-orang kafir kalau mereka tidak taubat, tidak beriman kepada Allah, tidak masuk ke dalam Islam. Baik, selesai. Tidak lama je mereka ketawa-ketawa, ya. Ya, bisa paham ini? Ini siksanya, naudzubillah. Bayangkan ini kekal mereka ini. Bukan 1 detik, 2 detik. Bukan 1 hari, 2 hari, ya. Kekal. Coba antum bayangkan, merenung sedikit lah.
Antum mondok saja mungkin merasa dari lamanya mondok di RBA, baru 2 bulan kayak 3 tahun, ya. Ya, paham ini? Contoh saja, contoh. Ya, ada santri kan begitu. Ya, baru masuk sudah ingat kampungnya. Apalagi hari Sabtu, ditanya kucingnya gimana, kucingku sudah beranak, gimana pohon bakarak di belakang rumah sudah berbuah. Ya, jadinya rindu ya. Terus, Taib. Di neraka tidak bisa keluar ya. Kalau kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi ini jaza wifaqo ay yujazauna bidzalika jazaan adilan. Mereka dibalas dengan hal tersebut dengan siksaan-siksaan yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan yang adil. Pas itu cocok persis bagaimana amalan mereka di dunia. Baik, kekafiran itu ngeri ya jamaah sekalian. Ya, walaupun pelakunya ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu perbuatan mereka naudzubillah mengerikan. Kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, naudzubillah, itu mengerikan itu. Ya. Allah yang kasih nikmat tapi selain Allah yang dia sembah, ngeri sekali. Nikmat semuanya datang hanya dari Allah, kemudian dia duakan Allah, sekutukan Allah, melakukan kesyirikan, menuhankan selain Allah. Itu ngeri sekali itu. Ya, ketika dibalas dengan begini dan kekal dia di dalam neraka selama-lamanya, itu pantas saja. Wifaqo, pas ya. Setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Dirinci oleh Allah setelahnya. Apa sih yang mereka lakukan selama di dunia? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu dahulu kanu fid dunya. Ya, mereka itu ketika hidup di dunia la yarjuna hisaba. Ya, tidak mengharapkan adanya hisab seperti ini. Ini yang kita isyaratkan tadi, bahwasanya mereka itu mengingkari akan adanya hari berbangkit. Jadi santai-santai saja. Kalau kita kan mau macam-macam, ingat ada hari kiamat, ya kan? Kita ada hari hisab, oke, di sidang, ya, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan beriman, itu keimanan mencegah kita dari banyak kejelekan, kezaliman. Mereka kan tidak pikir begitu. Jadi mereka bunuhi orang begini, kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi, dan seterusnya. Mereka tidak pusing karena mereka pikir tidak ada itu. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Baik. Mereka tidak, dari awal memang tidak imani hal tersebut. Perhatikan. Sebelumnya tadi kita muwafiqan li amalihim allati kanu ya'malunaha fi dunya. Ini kita sudah jelaskan maknanya. Jadi balasan itu sesuai dengan amalan-amalan mereka yang mereka dahulu amalkan. Apa amalannya? Satu, innahum kanu la yarjuna hisaba. Ay innahum kanu la yakhafuna yaumal hisabi falam ya'malu lahu. Mereka itu tidak takut kepada hari hisab, sehingga dengannya mereka tidak beramal untuk hari hisab tersebut. Lah sekarang bagaimana mau takut? Beriman saja tidak, percaya saja tidak, bagaimana mau takut? Jadi tidak ada takutnya. Beda kita kan mau curi kepala cas, ini dosa saya ini. Ya, ada headset, iPod, AirPod, ya kan? Curi uang. Memang selama saya aman. Ya, Ustaz Muzakir tidak tahu. Ya, sampai saya tamat saya tidak tahu selamat. Tapi apakah Anda selamat ketika Anda berdiri di hadapan Allah yang berbicara tangannya antum? Ini yang ambil ini kepala cas. Ini yang ambil ini uang 400.000. Ini yang ambil AirPod, headset. Ini yang ambil ini yang itu. Mulut antum diam, tidak bisa lagi berdusta. Antum di dunia saya, kamu bisa tipu, bisa kelabui. Tapi di hari kiamat jangan mimpi, jangan menghayal mau lepas. Ini tangan ini yang berbicara. Allah yang kasih ngomong, ini mulut, ini yang kasih ngomong juga nanti. Tangannya antum, kakinya antum. Ini saya dipakai pergi. Itu lemarinya si Aco. Ya, itu ada kepala casnya bagus. Ini tangan dia pakai. Jangan ketawa, betul. Ya, paham ini? Ini mulut dikunci. Tak bisa kau berdusta lagi. Bisa paham ini? Ini ngomong semua. Ini saya dipakai, ini ambil ini, curi ini. Jadi hati-hati. Walaupun lemari terbuka begini, kalau kita beriman akan hari akhirat, aman pondok. Betul.
Tidak usah ada CCTV apa semua. Paham ini? Itu kalau punya keimanan ya. Kalau beriman betul bagus keimannya terhadap hari kiamat itu ya aman kita biar terbuka lemari. Paham ini? Tapi kalau kurang keimannya, lemah keimanannya, biar tak kunci di bobol. Ya, di betel lalunya. Allah musta'an. Paham ya? Ya, ya. Jangan merasa senang ya, kasih kembali tuh ya. Kasih kembali tuh kepala cas, uang apa semua ya. Tobat. Baik. Yang tersinggung ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Yang kedua, coba lihat bagaimana kerjaannya mereka, amalan mereka ketika di dunia. Coba lihat. Ya, baru satu saja tadi sudah luar biasa ya. Mengerikannya amalan mereka. Yang kedua, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar pendusta. Oke, padahal itu turunnya ayat itu, turunnya Al-Qur'an itu nikmat kan, anugerah, hidayah. Malah didustakan, tidak mau beriman, kafir, diingkari, diolok-olok, ya, dibilangi asatirul awwalin. Ini kerjaannya mereka. Ya, jadi jangan ada cerita kasihan itu lihat di dunia apa dia bikin. Kan biasa orang begitu ya, ada penjahat dihukum, kasihannya konon, dia tidak lihat ini penjahat apa dia sudah bikin. Berapa orang sudah dibunuh, berapa orang sudah dibegal, berapa orang sudah paham ini? Ini Allah sebutkan amalan mereka. Ya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzdzabu bima ja'atuhum bihi rusulu takdziban. Apa i'rabnya takdziban ini? Antum sudah dapat pembahasan maf'ul mutlak. Itu maf'ul mutlak di tufa tusaniyah itu fungsinya ada 3. Yang pertama takkid, yang kedua bayanin nau, yang ketiga bayanul adat. Ini takdziban, ini masuk dalam jenis pertama, itu takkid. Maf'ul mutlaknya fungsinya takkid. Kan ada yang menjelaskan jenis, ya, ada yang menjelaskan jumlah. Ini takkid ya. Betul-betul mendustakan. Jadi bukan setengah-setengah. Mendustakan, betul-betul mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul. Kira nampak tak? Ini setimpal, jaza wifaqo. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Dalam banyak ayat itu dinafikan la zulmal yaum, itu pada hari kiamat itu tidak akan ada kezaliman pada hari ini sedikit pun. Zulm nakira dalam susunan penafian, semua kezaliman ada. Itu Allah jamin itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan seterusnya dari ayat-ayat. Ya. Paham ini? Wa kadzdzabu bi ayatina kidzab. Ini yang kedua. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu kami telah ihsa, ya, hal tersebut dalam Alkitab, itu Allahul Mahfuz. Tafsir wa kullu syai'in alimnahu wa katabnahu fil lauhil mahfuz. Dan segala sesuatu kami telah ilmui hal tersebut dan kami telah tulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Di dalam pembahasan akidah nanti antum akan dapat, insyaallah, di pembahasan kitab Salasatul Usul, itu pembahasan rukun iman yang 6 itu antum akan dapat. Ketika kita membahas keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, pegang 4 perkara. Ini dasarnya dulu. Ya, kalau sudah meningkat itu tambah 3. 4 tambah 3 7. 4 dulu. Yang pertama, antum harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengilmui segala sesuatu. Ini namanya martabatul ilm. Ya. Allah telah ulmi segala sesuatu yang telah terjadi. Ya. Yang telah terjadi. Paham ini? Yang sedang terjadi sekarang ini. Kita lagi belajar RBA di belajar di belakang, orang lagi mancing, orang lagi apa, ini detik ini. Ya, Allah tahu semua. Ya, semua secara detail, rinci. Yang ketiga, Allah tahu mengilmui yang akan terjadi. Ya, bahkan antum ini di mana, neraka, surga, Allah tahu tempat-tempat rinci. Paham ini? Meninggal nanti bagaimana, meninggalnya berapa istrinya, ya, 3 istrinya atau 4, ya, paham ini? Itu ditahu semua, Allah tahu semua.
Saking hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah tahu perkara yang tidak akan terjadi atau mustahil terjadi. Allah tahu bagaimana terjadi. Mustahil terjadi, tapi andai kata terjadi, Allah tahu terjadi. Seperti permintaan orang-orang kafir untuk dikembalikan ke dunia. Kan mereka minta. Tapi Allah tahu ini seandainya dikembalikan apa yang terjadi? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, kembali lagi dia. Kembali lagi mereka kepada apa yang mereka dulu dilarang darinya. Kemana masuk kampung lagi begitu tonji. Wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka itu pendusta. Dusta asli, pendusta. Coba lihat. Padahal ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin mereka dikembalikan. Ya, paham ini? Tapi Allah tahu ini seandainya mereka dikembalikan. Begitu tonji. Bayangkan itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, martabatul kitabah, penulisan. Bahwasanya semua yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi itu telah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Inilah wa kullu syai'in ahsainahu kitabah. Disebutkan dua martabah sini, ilmu dan kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Itu semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Pegang itu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, kalau Allah takdirkan istrimu 3, biar istri pertamamu tidak mau, pasti 3 istrimu. Ya, contoh saja, ya. Paham ini? Biar kamu tidak mau mondok, ya Allah takdirkan mondok, pasti mondok. Ya. Bisa paham ini? Allah takdirkan itu. Ya. Kamu tidak mau sakit, Allah kasih sakit, pasti sakit. Ya. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Misalnya ada orang mau bunuh kita, ya. Mau bunuh kita. Allah takdirkan kita selamat. Bisa enggak dia bunuh? Ya, biar berapa pistolnya. Ya. Paham ini? Tidak akan bisa. Kemudian yang terakhir adalah martabatul khalq. Ya, bahwasanya semua yang terjadi ini adalah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan kita, ya, makhluk, ya, perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Baik. Terakhir, fadzuqu falan nazilakum illa 'adzaba. Ini puncaknya sudah. Apa kata Allah? Fadzuqu, rasakanlah. Sudah begitu saja? Tidak. Lanjutannya coba. Ini yang mengerikan. Falan nazilakum illa 'adzaba. Kami tidak akan tambah kalian kecuali, ayo, tambah apa? Diringankan. Pray dulu, istirahat. Ambil napas dulu. Ada. Falan nazilakum illa 'adzab. Kami tidak akan tambah kalian kecuali azab. Jadi mereka itu sudah parah nih azabnya, siksanya, bukan dikasih ringan. Tapi ditambah. Ya coba lihat. Ya, sudah tersiksa, naudzubillah, menderita, ya, meraung-raung, ya, menangis dan seterusnya. Bukan diringankan, malah ditambah. Perhatikan. Fadzuqu ayyuhal kafirun jazaa'a a'malikum falan nazidakum illa 'adzaban fawqa 'adzabikum. Maka rasakanlah wahai orang-orang kafir balasan dari amalan kalian sendiri. Kami tidak akan menambah kalian kecuali azab di atas azab kalian yang sekarang. Jadi terus akan bertambah dan bertambah. Kalau mau cerita level, ya misalnya levelnya sekarang level 1. Ya, nanti akan ditambah level 2, azabnya terus naik level terus sampai tanpa batas. Jadi bukan dibilang tersisa nih kodong. Enggak ada kodong, di neraka tidak ada kodong-kodong lagi. Tidak ada istilah kasihan. Itu lihat perbuatannya ketika di dunia. Allah sudah ingatkan toh, turunkan kitab, utus rasul, dikasih tahu, dinasihati. Ya, malah kajili-jili, ya, membangkang, mendustakan, ya. Rasakan. Ya. Fadzuqu, rasakan. Rasakan apa itu perbuatanmu itu ketika di dunia. Ini balasannya. Ini balasannya. Kan sudah dikasih tahu toh? Masuk neraka kau begini, kau masuk Islam kau. Ya. Jangan kafir kepada Allah, jangan begini, jangan begini. Ini balasanmu ini. Itu nyata. Akan semua yang kita baca dalam Al-Qur'an. Ya,
dari rincian-rincian azab. Ya, itu akan terjadi persis sebagaimana yang Allah kabarkan. Ya, dikasih begini kayak tadi itu, jangan kira itu Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun dalam. Akan terjadi persis seperti apa yang Allah kabarkan. Kasih minum air panas, kasih minum. Ya, sodid dan sodid dikasihkan. Bisa paham ini? Tidak rasa dingin sedikit, tidak ada memang dingin sedikit pun. Bisa paham ini? Jadi fadzuku falan nazidakum illa adzaban. Jadi masih panjang perjuangan. Jangan kira apa yang menimpa mereka itu tidak menimpa kita. Maksudnya apa? Tugas kita kalau kita sudah beriman, kita sudah bertauhid, itu jaga. Ya, karena ada istilah orang murtad ya. Jangankan di zaman kita. Nabi SAW saja baru saja wafat, baru saja meninggal, sudah ada gelombang orang-orang murtad. Bayangkan di zaman Nabi SAW ya. Nabi baru saja meninggal, wafat, sudah banyak orang-orang murtad beriman kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Itu zaman dulu 1400 tahun yang lalu. Bisa paham ini? 1400 tahun yang lalu. Coba. Apalagi kita di belakang ini. Jadi tugasnya kita menjaga istiqomah di atas tauhid, di atas keimanan, di atas keislaman, di atas sunnah, itu tugas kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu berat itu. Oleh karena itu materi kemarin yang disampaikan oleh Syaitan yang paling pertama senjata utamanya apa? Bagaimana kita terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran. Syirik akbar, kufur akbar, ini dulu. Ya, kalau sudah jatuh misalnya saya, biar kau sholat, ya, biar kau mondok, ya, sudah kufur, kufur akbar. Mau apa lagi? Kali-kali nol, ya, baru minus, tanpa batas, masuk neraka, kekal dalam neraka, selama-lamanya. Ya, itu pintar syaitan. Ini dulu senjata pertamanya, baru turun. Bisa paham ini? Jadi jangan menyepelekan pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Ya, paham ini? Itu usahakan pahami dengan baik. Ya, akidah tauhid. Ya, itu pelajari baik-baik. Karena ini modal kita. Ya, kapan kita tidak punya dasar ini, jangan sampai kita terjatuh dalam kekafiran, kekufuran dalam keadaan tidak sah. Nah, kalau mati dalam keadaan kafir, bagaimana? Ya, ini. Ya, ini betul. Ini. Antum kafir, kufur akbar, antum tidak bertobat sebelum meninggal. Nah, ini. Jadi jaga betul akidah, tauhid, keimanan. Ini penting. Ya, jangan cuman nih mereka saya tidak. Tabe. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Jangan merasa aman. Ya, belajar terus, perkuat, belajar, amalkan, yakini, perkuat terus sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jangan kira bukan ringan itu ya. Meninggal di atas Islam, tauhid itu berat. Ya, syaitan tidak akan kasih napas kita, tidak akan biarkan kita meninggal baik-baik di atas tauhid, di atas keislaman. Tidak akan mungkin. Dia ganggu terus kita pasti. Ya, bisa paham ini? Siapa syaitan? Musuh kita. Dia tidak kasih diam. Dia tidak kasih istirahat kita. Terus mengganggu, terus jatuhkan dia. Ini dulu, kekafiran dulu. Ya, kalau ilmu kita bagus, kuat, insya Allah turun lagi, terus. Dari kapan lama lagi bisa naik lagi dia? Kembali, ini udah malas dia belajar tauhid, belajar akidah, hantam lagi. Ya, kasih syubhat. Nah, lama beleng-beleng, dia yakini kekufuran misalnya, dan seterusnya, kena syubhat. Ya, begitu. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi belajar, khususnya perkara akidah, perkara tauhid. Insyaallah kita lanjut mungkin satu pertemuan lagi. Ini selesai tentang penduduk neraka ya, penduduk neraka dan sebab mereka masuk neraka. Nanti berpindah pembahasan ke penduduk surga. Ya, penduduk surga, apa amalannya ya, apa balasannya di surga, apa dia dapat. Sekian, subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.